Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Di awal tahun ini saya akan coba mulai dengan tema masa depan. Artinya bagaimana kita memikirkan masa depan kita. Setiap level, setiap generasi, setiap profesi. Saya akan buka dengan sebuah statement yang menurut saya sangat inspiratif dari salah seorang mentor saya, yaitu Associate Professor Evi Nurfidiah Arifin. Bu Evi ini menyampaikan statement ini pada saya saat saya dulu lagi bimbingan dengan profesor saya, Prof. Aris Ananta. Waktu itu saya diminta profesor saya untuk menulis disertasi tentang sistem pensiun. Jujur saya waktu itu kaget, sistem pensiun gitu ya, karena saya belum pernah nulis bertugas atau meneliti ataupun berkecimpung lah di bidang sistem pensiun gitu. Tapi karena diarahkan oleh profesor saya dan mungkin saat itu gestur saya terlihat tidak berkenan, Bu Evi yang pada saat itu berada di ruangan yang sama menyampaikan kepada saya statement ini yang membuat saya langsung kebuka horizon berpikir saya, mendapat pencerahan lah. Statementnya begini: everybody is top, TOP, either today older person or tomorrow older person. Singkatnya, makna dari everybody is top itu adalah sejatinya kita semua ini adalah lansia. Mungkin lansia saat ini atau lansia masa depan. Jadi kita masih generasi muda atau ya belum kategori lansia. Suatu saat kita akan lansia kalau umur kita panjang ya gitu. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana hidup kita nanti di masa lansia? Nah, ini pentingnya sistem pensiun. Nah, waktu mendengar statement ini saya langsung tercerahkan dan excited, bersemangat, antusias untuk meneliti tentang sistem pensiun. Beberapa hasilnya bisa saya share pada video ini. Nah, kalau kita lihat sistem pensiun di Indonesia ya, itu ada dua saya bisa kategorikan. Satu yang sifatnya mandatory, satu yang sifatnya voluntary. Yang mandatory untuk PNS dan pejabat negara, kita punya satu lembaga pengelola dana pensiun namanya PT Taspen. Nah, untuk para prajurit TNI, anggota kepolisian dan PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, itu dana pensiunnya dikelola oleh PT Asabri. Nah, kemudian kalau yang bekerja di sektor swasta dan umum di luar tadi penyelenggara negara, di luar penyelenggara negara saya sebutkan, itu kita punya di Indonesia itu namanya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek sering disebut. Artinya secara kelembagaan negara sudah memfasilitasi sistem pensiun itu, bagaimana kita bisa nanti di hari tua kita tetap memiliki penghasilan untuk membiayai hidup kita secara finansial. Nah, kalau yang voluntary atau bersifat sukarela, kita mengenal ada dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Ada juga kita sebut kita kenal DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Kedua lembaga ini mengelola dana pensiun yang sifatnya voluntary. Misalnya kayak teman-teman yang sudah dijamin Taspen, Asabri atau BPJS, pengen nanti punya penghasilan lebih besar saat pensiun, ikut ke sistem pensiun yang DPLK maupun DPPK tadi, menjadi anggotanya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya, seperti apa sih sistem pensiun itu? Nah, by teori, kalau sistem pensiun bisa kita bedakan. Pertama, kalau kita lihat dari skema manfaat, itu bisa kita bagi dua. Ada yang disebut dengan manfaat pasti atau sering disebut defined benefits, dan iuran pasti atau sering disebut defined contribution. Nah, kalau manfaat pasti ini itu besar manfaatnya telah ditentukan di awal. Jadi berapapun akumulasi iuran kita,
kemudian berapapun hasil pengembangannya nanti, manfaat pensiun yang kita terima akan tetap, artinya sudah ditentukan di awal. Kalau dia hasil iuran kita akumulasinya kecil pun tidak cukup, ya itu resiko pengelola dana pensiunnya yang harus menanggung. Kalau di instansi pemerintah, kalau penyelenggara negara, ya APBN yang harus menanggung. Nah, yang kedua, iuran pasti atau defined contribution itu iurannya yang ditetapkan. Kita harus ngiur sekian rupiah setiap bulan misalnya dari gaji kita. Nah, besar manfaat yang akan kita terima itu sangat bergantung dari akumulasi iuran kita sampai berapa tahun ditambah hasil pengembangannya. Artinya iuran kita kan dikumpulkan kemudian dikembangkan oleh badan penyelenggara pensiun. Nah, itu yang akan diterima nanti saat pensiun. Yang kedua, kalau kita lihat dari skema pendanaan, maka sistem pensiun bisa kita bagi menjadi PSUGO atau unfunded dan fully funded. PSUGO ini sering disingkat PAYG. Ini kalau di Indonesia konteksnya manfaat pensiunnya dibiayai dari APBN. Jadi kita ngiur berapapun hasilnya, nanti manfaat pensiun yang kita terima tiap bulan itu APBN yang bayar, bukan berasal dari iuran kita. Nah, sementara kalau fully funded, manfaat pensiun yang akan kita terima itu berasal kita yang ngiur, hasil iuran kita plus pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa saja pemerintah, kalau kita kerja di pemerintah, atau lembaga perusahaan kita di mana tempat kita bekerja. Jadi ada proporsi biasanya, pemberi kerja sekian persen dari gaji, kemudian pekerjanya berapa persen dari gaji, itu yang dibayarkan. Nah, terkait yang sering teman-teman tanya mungkin ya, kok pemerintah keberatan bayar pensiun, artinya muncul beban fiskal, dianggap dipandang sebagai beban fiskal pembayaran pensiun. Karena untuk penyelenggara negara Indonesia secara skema manfaat itu menerapkan defined benefit atau manfaat pasti. Jadi manfaatnya sudah dipastikan. Manfaat pensiun yang akan diterima seorang pegawai kalau pensiun dengan golongan sekian, masa kerja sekian, itu setiap bulan X rupiah gitu. Dan yang bayar itu APBN, bukan iuran kita. Kenapa bukan dari iuran kita dan hasil pengembangan yang defined contribution? Yaitu tadi, karena hasil akumulasi iuran kita, iuran pensiun kita PNS itu 4,75% dari gaji pokok. Jadi PNS itu setiap bulan gaji pokoknya dipotong 4,75% itu untuk dikelola badan penyelenggara pensiun, baik oleh Taspen maupun Asabri gitu ya, tergantung profesi penyelenggara negaranya. Nah, karena dari gaji pokok itu kecil sekali, itu bukan berdasarkan take home pay kita. Pada penyelenggara negara itu selain gaji pokok, dia juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan jabatan ataupun dan tunjangan kinerja. Nah, yang dipotong untuk iuran pensiun hanya dari gaji pokok. Nah, karena kecil sekali, kalau ini digunakan untuk membayar manfaat pensiun nggak cukup. Makanya para penyelenggara negara itu manfaat pensiunnya yang bayar itu APBN, teman-teman. Dan kalau kita lihat data dari 2010 hingga 2019, itu 2010 saja pemerintah mengeluarkan dana 50,5 triliun untuk membayar manfaat pensiunnya PNS. Bayangin, dan ini terus tumbuh. Di tahun 2019, setahun itu pemerintah harus mengeluarkan APBN sebesar 114,7 triliun hanya untuk membayar manfaat pensiun penyelenggara negara. Kenapa? Karena kita sudah mulai mengalami aging population. Artinya apa? Jumlah para pensiunan kan tiap tahun nambah, ya kan teman-teman? Nah, para pensiunan ini karena bagusnya sudah standar hidup, saya nggak bilang bagus dalam arti sophisticated, tapi lebih baik lah dibanding periode-periode sebelumnya, apalagi zaman dulu. Angka harapan hidup orang Indonesia itu naik, sehingga apa? Setelah pensiun,
orang Indonesia, termasuk pensiunan PNS, para PNS itu hidupnya lebih lama. Nah, kemudian yang udah pensiun misalnya sekarang, dia lebih lama hidupnya, kemudian ditambah lagi pensiunan baru, sehingga jumlah yang pensiunan yang harus dibayar manfaat pensiunnya oleh negara atau pemerintah itu semakin besar. Sementara jumlah PNS-nya yang mengiur itu semakin kecil. Kenapa? Karena pemerintah menerapkan zero growth bagi pertumbuhan jumlah PNS. Jadi misalnya zero growth itu gini, kalau 100 yang pensiun di 2023 ini, maka di 2023 ini paling banyak hanya 105 PNS-nya. Berbeda dengan dulu. Sehingga apa? Jumlah PNS itu semakin lama, PNS aktif semakin sedikit. Nah, jumlah iuran yang bisa dikelola atau didapatkan tentu semakin kecil. Sudah iurannya kecil, jumlahnya yang bisa dikumpulkan semakin kecil. Sementara jumlah pensiunan itu semakin banyak dan lebih lama hidupnya. Dan itu yang membuat APBN, beban APBN untuk membayar alokasi manfaat pensiun semakin tinggi dari tahun ke tahun. Nah ini kalau kita rata-ratakan ya, dari 2010 sampai 2019 rata-rata 81,3 triliun alokasi APBN untuk membayar manfaat pensiun. Nah, ini tentunya perlu direform sistem pensiun di Indonesia, khususnya untuk penyelenggara negara. Pertama mungkin dengan pendekatan defined contribution, tidak lagi defined benefit. Jadi iuran pasti ditambah pengembangannya nanti. Kedua mungkin basis perhitungannya tidak berdasarkan gaji pokok, tapi berdasarkan take home pay kita, sehingga pensiunan kita nanti, saat kita pensiun nanti, manfaat pensiun kita terima bisa lebih besar. Kenapa? Gini teman-teman, kita penting ini pahami. Saya kembali lagi ke yang statement mentor saya Bu Evi sebelumnya, bahwa sejatinya kita lansia, baik lansia saat ini ataupun lansia masa depan. Pertanyaannya kan, bagaimana kita menghidupi masa lansia kita, masa tua kita seperti apa? Kalau kita lihat ya, lansia itu saat ini ya, ataupun ke depan, secara umum akan ada 3 kelompok lansia. Pertama, lansia yang secara finansial dia sehat, tapi secara fisik dia tidak sehat. Artinya apa? Dia butuh orang lain untuk membantu dirinya dalam menjalani kehidupannya. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya privasi, seperti ganti baju, mandi, kebutuhan ke belakang atau buang air itu ya, pup ataupun buang air kecil, dia butuh orang lain. Sehingga meskipun dia sehat secara finansial, tapi dia tidak sejahtera. Karena dia butuh orang lain untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bahkan sangat pribadi. Kelompok kedua yang mungkin ada, kalau kita lihat di tengah masyarakat, yaitu lansia secara fisik sehat, tapi secara finansial dia tidak sehat. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Dia membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin kalau anak-anak cucunya punya kemampuan dan kemauan untuk membantu, ini akan aman kelompok kedua ini. Tapi seandainya anak atau cucunya juga memiliki struggle dalam memenuhi kebutuhan finansialnya, ini bahaya gitu kan. Akhirnya yang awalnya sehat fisik menjadi tidak sehat juga secara fisik. Yang kita tuju apa? Kelompok ketiga. Bagaimana nanti saat kita lansia, kita sehat secara finansial dan juga secara fisik. Artinya kita mampu secara mandiri menghidupi diri kita. Masa tua kita itu mampu kita biayai. Kita tidak tergantung kepada negara, kita tidak tergantung kepada keluarga, tidak tergantung kepada masyarakat. Secara keuangan kita mampu menghidupinya. Kemudian secara fisik kita juga sehat. Kita tidak butuh orang lain hanya untuk menjalankan hal-hal yang sifatnya pribadi tadi. Itu kenapa saya selalu terinspirasi seperti para lansia-lansia di luar negeri
yang pada saat retire, saat pensiun, mereka keliling dunia. Nah, saya berharap suatu saat saya pensiun, saya pengen minimal bisa keliling Indonesia, gitu, dengan istri saya tentunya. Kalau kami sama-sama berumur panjang, saya tidak tergantung kepada anak saya hanya untuk membayar listrik rumah saya, membayar kebutuhan makan saya sehari-hari, gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah merencanakan atau memikirkan bagaimana nanti teman-teman saat lansia, saat pensiun menghidupi diri teman-teman? Harapannya kita mandiri secara finansial dan mandiri secara fisik. Sampai jumpa.